Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Ada sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mencari Allah, kita mencari sumber dari segala sesuatu, dan kita nikmati pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau sembah Dia, karena Dialah Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita percaya roh kita bebaskan, bebas dalam segala sesuatu, menyembah Dia dalam segala sesuatu, menikmati Dia dalam segala sesuatu.
Nama di atas segala nama, Raja kami. Haleluya. Mari sembah Dia. Katakan apa yang engkau alami pada saat ini. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Allah yang ajaib.
ini lagu lawas, tetapi musik yang dimainkan anak-anak kita, mas-mas yang bagus mantap ini, oh musiknya luar biasa. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bergoyang, amin. di hadapan Tuhan, dibebaskan, rohnya dibebaskan karena hanya pandangannya tertuju kepada Allah. Makanya kau dicintai Tuhan. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita.
setia padamu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sempurna. Bahagia kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau memulihkan kami Tuhan. Engkau membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Panggilan-Mu semakin kuat. Panggilan kami di dalam-Mu semakin luar biasa. Aku percaya tiada mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia mari katakan sama-sama dengan bermanfaat. Tuhan Yesus, Engkau adalah kepala gereja, kepala tubuh Kristus. Engkau adalah juru selamat Tuhan dan penyelamat kami. Engkau gembala kami yang baik, ada di tengah-tengah kami, apalagi saat kami memuji menyembah Tuhan. Lagu yang terakhir kami nyanyikan, Tuhan diingatkan kami apakah memang betul-betul kami ini setia kepada-Mu, bahkan kesetiaan kami sampai akhir hidup kami. Tuhan, periksalah hati kami, apakah betul-betul kami didapati setia kepada Engkau. Ketika tidak ada orang lain, ketika kami sedang menghadapi sesuatu yang harus memutuskan, berkata kepada kebenaran iya, kepada dosa tidak, apakah di sana kami masih tetap didapati setia? Apakah kami termasuk orang-orang yang kompromi, orang-orang yang kelihatannya seperti malaikat-malaikat, tetapi Tuhan anugerahkan pengampunan-Mu pada kami hari ini, pada kami semua yang Kau akan melayani, pada kami semua yang ada di rumah Tuhan ini.
kepada kami semua yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Basuh kami dengan darah Tuhan Yesus, Engkau pembaptis dengan Roh Kudus. Penuhkan Roh Kudus-Mu atas kami, limpahkan urapan baru atas kami pada pagi hari ini. Yehova Shalom di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami buka telinga kami, Bapa hati dan telinga yang baik untuk dijamah oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu, untuk rahmat-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Dengan turun dulu. Saya rindu untuk kita menyanyikan sebuah pujian lama ya. Dari semula, saya lagu lama. Kau tetapkan, dari semula kita sudah ditetapkan. Kita simak saya yang keras bicaranya. Lagu ini sangat indah. Kita bernyanyi dengan suara yang keras supaya telinga kita mendengar, iman kita dikuatkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Apa saudara? Rencana indah telah Kau siapkan Bapak Ibu bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita katakan kepada Dia bahwa Dia baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu, mungkin pada saat kita menyanyikan ada kata hidupku, boleh diganti keluargaku, boleh diganti gerejamu atau gerejaku. Nyanyikan adalah Tuhan punya rencana yang indah atas hidup kita. Sungguh Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah punya rencana yang jahat terhadap umat-Nya. Amin. Nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan penuh pengertian. Kita jiwai pujian ini ya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Katakan semua yang baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam keluargaku, di rumah kami Bapa, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dari semula. Semula Kau tetapkan
Bapak Ibu, rencana Tuhan untuk kita dijadikan orang-orang yang berarti atau menghasilkan buah secara tetap dalam panggilan kita, pilihan yang dinyatakan Tuhan atas kita menjadi orang-orang percaya di tengah-tengah angkatan ini. Ya, rencana Tuhan begitu indah sekali. Bapak Ibu, saya diingatkan pada saat selesai penciptaan, Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu Tuhan menciptakan manusia, ditempatkan mereka di sebuah taman di Eden, yaitu Adam dan Hawa. Sesuatu yang sangat indah yang diberikan oleh Allah Bapa kepada mereka berdua, juga kepada manusia sampai hari ini, yaitu yang namanya kebebasan untuk memilih. Ya, manusia itu diberi kebebasan untuk memilih. Dia memang penuh kasih, dia juga adil, dan itu kebenaran itu sendiri. Ya, Adam dan Hawa dan kita diberi kebebasan untuk memilih. Beliau berkata, semua boleh kamu nikmati, boleh kamu usahakan, boleh kamu makan. Tapi yang satu itu jangan sekali-kali kamu memakannya. Pada saat kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi manusia memilih. Apa yang dilarang Tuhan itu justru dimakan. Sehingga manusia terusir ke bumi. Terusir untuk kehidupan yang mengalami terkutuk sampai hari ini. Kebebasan untuk memilih sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Juga di tengah-tengah musim pandemi, Bapak Ibu, yang sampai hari ini kurang lebih 2 tahun, ya, kita lebih banyak waktu. Sebetulnya diberi Tuhan banyak waktu, kesempatan untuk menghidupi anugerah keselamatan. Banyak waktu, kesempatan untuk kita ini membangun hubungan intim dengan Dia. Lagi-lagi kebebasan untuk memilih itu sungguh masih tetap diberikan kepada kita. Bagaimana dengan waktu-waktu yang kita lewati? Apakah waktu-waktu yang kita lewati ini justru membuat kita ini semakin melekat intim dengan Tuhan, ataukah kita ini semakin menjauh daripada Tuhan? Ya, ini yang sebagai pembukaan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Apakah kita telah membuang kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita pada hari-hari ini? Ya, banyak waktu dan kesempatan untuk kita ini membangun hubungan intim dengan Dia. Mari kita belajar dari sebuah teks renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan saya beri judul Mencintai Dunia Ini, atau Mereka Telah Mencintai Dunia Ini. Lukas pasal yang ke-17. Di sini ada sebuah judul ayat 11, yaitu ke-10 orang kusta. Demikianlah firman Tuhan. Dalam perjalanannya atau perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ada jarak antara orang yang 10 yang penderita kusta itu dengan Tuhan Yesus. Dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus atau ia memandang mereka. Orang 10 itu diperhatikan Tuhan Yesus. Ya, diperhatikan karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang matanya kudus, bisa menembus sampai ke dasar-dasar hati kita pada pagi hari ini yang mungkin penuh dengan pertanyaan dan pertimbangan-pertimbangan. Ya, ada sesuatu gumam-gumam suara-suara yang sedang mendesau, yang mungkin membuat kita sedang resah. Tuhan tahu. Ya. Yesus memandang mereka dan berkata, perhatikan, oh ternyata mereka adalah orang-orang yang telah diisolasi, ya, diisolir
Mereka adalah penderita kusta. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, atau mereka mengalami kesembuhan ilahi, mukjizat ilahi. Kulitnya menjadi sempurna lagi, seperti kulit bayi. 15 seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. 16 lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lagi-lagi disebutkan tentang seorang Samaria. Seorang Samaria. Ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tanda tanya. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang Samaria di sini disebutkan orang asing. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama ada 3 kelompok yang tidak boleh datang beribadah seperti ini kepada Tuhan. Kelompok yang pertama adalah tadi kusta, orang-orang yang telah kena kusta. Itu tempatnya ya disendirikan. Kalau memang sudah ada kenyataan mau sembuh, ya itu pun masih harus diperiksa imam. Ya sampai nunggu 7 hari, 14 hari dan lain sebagainya. Setelah memenuhi syarat, oh sudah sembuh, imam berkata seperti itu, lalu boleh bergabung bersama-sama. Kalau saat ini ya bergabung dengan kita untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Lalu kelompok yang lain adalah yang mengalami lelehan, ya lelehan darah. Kelompok yang lain adalah mereka yang menyentuh orang mati, ya, kesentuh atau tersentuh orang mati. Tapi pagi ini bicara dulu tentang kusta secara jasmani. Ya, tidak boleh menghadap Tuhan. Dan itu tidak akan pernah bisa sembuh. Ya, kecuali tadi yang sudah saya sampaikan di atas, syaratnya begitu sulit. Sampai hari ini pun para orang-orang ahli kedokteran juga menyatakan bahwa itu tetap ya akan ada tempatnya tersendiri. Sebuah desa di sana di Jepara, di daerah Donorojo, di sana di Benteng Portugis ada, di rumah sakit di sebuah desanya juga ada orang-orang yang menderita kusta. Artinya tidak bisa sebebas yang lain untuk bisa yang sebagai umat pilihan Allah untuk seperti kita ini menyembah Tuhan. Sebetulnya gambaran rohaninya Bapak Ibu bicara tentang kusta rohani. Tadi yang saya sebutkan di atas tentang Adam dan Hawa, Roma 3:23 itu sudah jelas mengatakan bahwa semua manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tidak mungkin kalau tidak ada karya penyelamatan mereka bisa dibenarkan, dilayakkan kembali untuk bisa menikmati Taman Eden atau Firdaus. Harus ada pengorbanan di Golgota. Keadaan manusia secara rohani telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab sudah bicara seperti itu. Saya ceritakan dulu ya, ini kita sebagai ungkapan tentang antara kusta jasmani dan kusta rohani. Sekali lagi hanya Yesus yang sanggup mentahirkan tadi, orang 10 tadi. Secara rohani juga, kita yang sudah terbuang, kita yang seharusnya binasa, ya begitu mati, kita kalau tidak ada keselamatan dalam Yesus, kita sudah pasti binasa. Tadi dikatakan bahwa 10 orang kusta tadi telah ditahirkan Yesus. Sekali lagi untuk akhir zaman ini bicara tentang kehidupan orang percaya, kehidupan pengikut Kristus,
atau orang Kristen. Tadi pujian tadi kan bicara tentang masalah kesetiaan. Apakah betul seperti itu? Mari kita ukur lewat apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Di antara 10 orang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita melihat yang 9 orang atau 90%. Ya. Yang 90% ternyata setelah kita baca, kita resapi sebentar tadi bahwa mereka didapati telah mencintai dunia ini. Artinya mereka sudah mengalami pemulihan kehidupan yang baru. Tetapi mereka tidak kembali kepada Yesus, tetapi mereka telah mencintai dunia ini. Karena memang tadi sudah saya katakan, 10 orang kusta itu pun diberi kebebasan untuk memilih kembali kepada Kristus, Sang Penebus, Sang Pemulih, Sang Juru Selamat, atau hanya Dia satu-satunya yang disembah, atau memilih yang lain. Yang 10 itu bagaimana? Yang 9 dikatakan telah mencintai dunia ini. Bapak Ibu, pada waktu setelah Yesus naik ke surga, murid-murid kumpul di Yerusalem, dan mereka mulai dilawat Roh Kudus dan terjadi pelayanan yang luar biasa. Karena sibuknya rasul-rasul, mereka tidak bisa fokus kepada firman Tuhan. Lalu diusulkan untuk pelayanan diaken, pelayanan meja, supaya dipilih orang-orang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Akhirnya mereka berdoa dan 7 orang itu dipilih. Ada yang namanya Stefanus, ada yang namanya Nikolaus dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat Nikolaus dalam kitab Wahyu, ternyata dia sudah nyimpang dari pengajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan juga oleh rasul-rasul. Nyimpang sampai dikatakan Nikolaus yang kubenci. Ajarannya sudah beda. Artinya dia lebih menyenangi pelayanan dengan kekuatannya sendiri. Hatinya sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dan itu sangat dibenci Tuhan. Nanti perhatikan, lihat itu nanti di search di Google itu tentang Nikolaus. Yang kedua adalah Demas. Paulus juga mengatakan ini orang-orang inti, orang-orang yang istilahnya itu kalau di dalam peperangan ini orang-orang yang yang nomor 1, yang paling inti. Ya, itu Demas itu tim intinya Paulus. Juga Paulus mengatakan Demas telah mencintai dunia ini. Jadi Paulus resah, tim inti bisa mencintai dunia. Artinya apa? Pelayan-pelayan Tuhan di akhir-akhir ini, di tengah melimpahnya kesempatan untuk kita menikmati tadi, hati yang semakin melekat kepada Tuhan malah mencintai dunia. Pelayan Tuhan. Lalu ditambah lagi di dalam Galatia pasal 3 ayat 1-5. Mereka sudah memulai kasih karunia secara berlimpah-limpah. Tetapi mereka mengakhirinya dengan daging. Ini jemaat. Ya, kalau di dalam kitab Maliaki mereka berkata mengikut Tuhan itu terlalu banyak aturan. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Harus membangun hubungan intim lah dengan Tuhan. Kalau Sabtu harus datang di Yud, Minggu harus tergopoh-gopoh. Mestinya ya enak-enak di rumah kan bisa ikut online, mungkin begitu. Harus ke gereja. Ini bicara semula mengalami kelimpahan kasih karunia, kelimpahan Roh Kudus, ya, melayani Tuhan, limpah kasih mula-mula. Tapi akhirnya ujung-ujung tadi dalam pujian tadi didapati tidak setia. Nah, gitu toh. Kalau pendeta-pendeta ini orang ngerti ya kok. Ya mulai melirik-lirik tentang keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu bicara tentang jemaat lokal. Tadi yang orang-orang inti, jemaat lokal. Kemudian secara umum, ya,
gereja lokal maupun gereja universal. Kita baca 1 Yohanes 2, 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi begitu mencintai dunia, Bapak Ibu, kasih Bapa itu mulai undur dari kita. Itu ngeri loh Bapak Ibu, kalau kasih Bapa yang telah tinggal di dalam tubuh kita ini meninggalkan kita itu, lalu kasih apa yang di dalam kita? Ada yang menyoroti itu roh lain, itu yang roh apa itu, roh lain yang ada di dalam orang itu, dalam jemaat. Dikatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Mas BL di sini disebutkan tentang kesetiaan. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tanda seru. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah apa? Permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa tidak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya. Ini bicara tentang mencintai dunia. Dan ini didapati 90% ya di antara 100% orang percaya. Didapati tidak setia. Ya saya itu sampai timbang-timbang apa tak kasih judul 90% dan 10% ya tema khotbah untuk pagi ini. Ternyata tadi diingatkan tentang mereka mencintai dunia ini. Itu mayoritas Bapak Ibu. Makanya Yesus berkata, jalannya itu lebar, pintunya lebar, ombyoan yang masuk ke sana, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Amsal berkata ada jalan yang disangkanya lurus, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Tetapi yang satu jalannya sempit, pintunya sempit, mau masuk sulit. Orang-orang pilihan. Ya. Jadi Tuhan Yesus saya percaya, utamanya itu dia tidak merasa gagal kalau yang masuk neraka mungkin lebih banyak, dia masuk ke surga sedikit, tetapi orang-orang yang berkualitas. Kalau bahasanya visi di sini pasukan yang militan dan profetik, orang-orang yang militan, semangat yang militan, yang teruji, ya ada pelayan Tuhan atau tidak, hidup sendiri sekalipun tetap berkata kepada kebenaran ya, kepada dosa tidak. Ya mungkin seperti Sadrah, Mesakh, Abednego atau Daniel pada hari-hari ini. Itu didapati setia pada hari-hari ini. Ada lagi Bapak Ibu di dalam Lukas 14. Mulai ayat yang 15. Ini adalah orang sibuk sekarang. Ya, orang yang sibuk, waspada, boleh sibuk, silahkan monggo. Tetapi kalau sudah sampai ke ini yang dimaksudkan firman Tuhan ini, hati-hati, kita harus segera kembali. Ya, supaya kita tetap didapati melekat dengan Tuhan. Karena yang 9 orang ini, yang 90% ini tidak didapati sedang melekat kepada Tuhan. Ya, kemarin khotbahnya hambanya kemarin kan anak bungsu itu membawa hartanya loh. Pergi ke suatu tempat, ternyata hartanya tidak menyelamatkan, tapi malah menjatuhkan dia. Maksud saya tadi itu bergelimangan harta, monggo silakan, tapi jangan sampai itu menjatuhkan kita. Jangan sampai itu kita cintai, sampai kita jatuh cinta dan lain sebagainya. Harta benda dunia itu kita gunakan sebagai sarana. Kalau Yesus berkata, tabunglah
simpanlah harta yang di surga. Wah, kalau saudara-saudaraku berlimpah-limpah dengan berkat, ya ada satu link yang saya perhatikan di YouTube itu yang khusus mengumpulkan uang untuk memberi makan. Katanya tidak ada lain, amanat agung itu tidak lain hanyalah satu, yaitu memberi makan. Jadi di Depok mereka membagi 100 nasi, mungkin di Jepara 100 nasi, mungkin di Bali, di kota mana, itu timnya mereka memang begitu. Tidak ada yang lain, pelayanan diakonia, memberi makan. Karena Yesus itu berkata, pada saat aku lapar, engkau memberi aku makan. Jadi saya lihat itu link itu tiap hari itu isinya laporan-laporan. Saya ada di Bintaro, 200 dus. Kami bagikan kepada orang-orang yang di kolong jembatan katanya. Ini sesuatu yang indah. Ya, maka kita berani juga Bapak Ibu ambil bagian dari sedikit berkat atau berkat yang ada pada kita atau memberi makan pada mereka. Karena memang Yesus berkata, pada saat aku lapar, pada saat aku minum, pada saat aku telanjang, pada saat aku di penjara, pada saat aku orang asing, engkau memperhatikan dan menolong aku, tidak ada yang lain. Sampai dikatakan nanti di situ mereka akan ketemu Tuhan. Katanya mereka memang sedang lapar. Terakhir ada viral kan, kelihatannya orang India yang kelihatan kotor begitu. Di situ disebutkan tidak Buddha, tidak Konghucu, tidak Islam, tidak Katolik, tidak Kristen. Yang saya butuhkan katanya itu apa? Makan. Sesuatu yang indah yang masih kita bisa perbuat. Ya, saya percaya jemaat tidak sampai mengalami kekurangan pada hari-hari ini. Tapi Anda yang diberkati Tuhan ada kelebihan. Di sana banyak orang menanti. Ya, ini sebuah usulan sajalah. Apakah kita juga akan melaksanakan seperti itu? Ada yang sedang membagi jas katanya. Pas ada seorang yang mendapatkan bagian itu, dia seorang calon pendeta pembantu. Habis ujian, ya besok kapan mau dilantik? Dia tuh ngomong-ngomong, aku nanti jas sampai dilantik jadi pendeta itu piye? Diundang di gereja itu, pas diumumkan siapa yang pengen punya jas, wah ya dia tidak malu-malu. Kok ya so pas gitu. Walaupun jas itu orang Jawa bilang itu lungsuran. Tahu lungsuran ya? Masa tidak tahu lungsuran? Lungsuran itu bahasa yang wah luar biasa. Lungsuran. Tapi masih bagus, wah dengan senang hati. Ya mungkin Bapak itu belum punya dasi. Ya, saudara mau kirim dasi? Ya, ada di jauh sana ya Bapak Ibu. Nah ini saya sampaikan tentang orang-orang yang sibuk. Lukas 14 ayat 15 sampai 20. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Artinya pesta hari-hari ini, pesta di surga sudah disiapkan untuk kita semua. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Apa yang dikatakan? Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Maaf, aku sedang sibuk di ladangku. Itu kan tidak salah. Ya. Tetapi ada pesta yang sudah disediakan oleh Tuhan kita, oleh raja kita. 19. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Jangan pernah terjadi atas kita Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Baru bulan madu kok diganggu. Pak Jono jangan. Aku mau ke Bali katanya. Lu Bali sedang ramai di sana. Pandemi COVID Omikron. Udah habis jadi nganten kok. Wah ini yang kami tunggu-tunggu. Sudah dipesan, sudah di-booking semuanya. Maka kembalilah. Ya di sini tadi dikatakan, aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya.
Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, dan seterusnya. Ya, ini keren nih. Berdalih banyak berkata minta maaf ya kepada Tuhan. Maaf ya Tuhan, maaf ya Tuhan. Ya, artinya yang 90% ini, yang 9 orang ini tidak mau menempel, melekat kepada pokok anggur yang benar. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang satu orang, yang 10%. Ya, makanya dikatakan banyak yang dipanggil, apa? Sedikit yang dipilih. Ya, mari kita termasuk angkatan yang 10%, yang satu orang kalau itu jumlahnya 10. Orang yang satu ini, Bapak Ibu, dia merasa mengalami anugerah keselamatan. Aku mestinya itu seperti orang kusta itu. Ya, terisolir, terbuang, gak bisa kumpul masyarakat. Secara rohani aku ini orang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Neraka itu bagianku. Loh, tapi kok Yesus berkata, aku yang memilih kamu, aku kok bisa dipilih, aku kok Tuhan so punya rencana yang indah atas hidupku. Ya, dia merasa bahwa dia telah menerima anugerah keselamatan ini sesuatu yang indah dan tidak boleh aku sia-siakan. Ya, dia berkata, aku sudah dipulihkan dari kusta rohani katanya. Ini bahasa saya Bapak Ibu. Lalu dia lari, kembali, dia berpaling 180 derajat. Ya, kemarin saya Zoom meeting dengan teman-teman itu, ada seorang hamba Tuhan itu bolak-balik ngomong, saya telah mengalami perubahan hidup 360 derajat. Bolak-balik ngomong begitu. Sampai saya kasih itu chat itu ya, saya pesan, Pak, jangan bilang 360 derajat, 180 derajat. Kalau 360 derajat ya balik seperti semula lagi. Ya, orang ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia kembali kepada Yesus tersungkur dan menyembahnya, bersedia untuk dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sampai Yesus berkata, perilaku orang ini, iman orang ini sangat menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, hari-hari ini kita berani mengambil keputusan itu bahwa aku harus senantiasa melekat kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Intim terus dengan Tuhan. Mazmur 91 kan dikatakan yang hatinya melekat kepada Tuhan, ada perlindungan, ada pertolongan dari Tuhan pada hari-hari yang terjadi pada hari ini. Bapak Ibu, sebagai penutup atau kesimpulan, nanti kita dihadapkan dengan perjamuan Tuhan, tubuh dan darah Yesus, bahwa Dia sudah mati untuk kita semuanya, untuk dosa dunia dan dosa kita, untuk dosa kita dan dosa dunia. Kita baca sekali lagi tadi Lukas pasal yang ke-17. Kita ulangi sekali lagi ayat yang ke-17 sampai 19. Ini sebagai penutup dan kesimpulan pada pagi hari ini. Ya Ramasyakara Patakara Pasyakara 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini? 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk nanti kita bersatu dengan tubuh darah Yesus. Tidak usah kita menghakimi siapapun, tidak boleh kita menghakimi siapapun. Di sini dikatakan, bukankah yang ke-10 tadi semuanya telah menjadi tahir? Kita semua telah diselamatkan. Di manakah, pertanyaannya, yang 9 orang tadi? Tidak adakah dari yang 9 tadi kembali untuk memuliakan Allah? Jadi sampai pagi ini tuh dia tuh mencari yang 90% tadi. Yawe, jangan diterus-teruskan kamu. Ya, seperti anak bungsu yang dikotbahkan datanya itu telah meninggalkan. Seperti Demas telah mencintai dunia. Seperti Nikolas yang kubenci. Yang mereka yang menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang menjadikan
diriku musuhnya, katanya. Tidak adakah dari yang 9 tadi kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ya, iman orang asing, iman orang Samaria biarlah selalu melekat menjadi satu dengan kita. Jadi meresponi masa pandemi ini, mari kita seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dikatakan, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Setuju Bapak Ibu? Mari kita sekali lagi tidak menghakimi siapapun. Mari kita berdamai dengan diri kita sendiri. Lihat, Tuhan, ini aku. Itu yang kau maksudkan, bahwa aku telah seperti orang yang 9 tadi. Orang yang ombyoan. Orang yang senang sekali berjalan di dalam jalan yang lebar. Pintunya lebar, jalannya lebar, tapi ujung-ujungnya adalah kematian kekal. Eman-eman sudah pelayanan, mulai dengan kasih yang melimpah-limpah, teruskan sampai akhir, sehingga hidup kita semakin berkenan. Dan di sini sebetulnya adalah sebuah pembentukan. Ya, bulan Maret ini Bapak Ibu, saya ulang tahun kelahiran baru, ya, termasuk melayani itu 41 tahun. Waktu itu malam tanggal 1 Maret 1981. Berarti sudah 41 tahun. Ya, saya ditanam Tuhan di tempat ini. Tidak mudah Bapak Ibu untuk memelihara, ikut menjaga, diberi Tuhan anugerah menjaga yang melestarikan yang namanya apa? Keharmonisan itu tidak mudah. Di jemaat tidak bertengkar, tidak saling menghakimi, kurang sedikit ya tidak menghakimi. Saya mendapat bagian, dapat anugerah itu tidak saya sia-siakan. Saya berkata, Tuhan, mampukan saya untuk tetap bisa mengerjakan ini sampai akhir. Memelihara keharmonisan, apalagi di tengah-tengah kehidupan yayasan. Ya, melayani dari yang paling sepuh sampai yang paling anak-anak kecil. Anak kecil itu lembut-lembut. Ya, baru ditinggal orang tuanya sebentar, menangis, guru-gurunya itu, para miss itu bingung piye caranya ngatasi. Tapi akhirnya mereka itu bisa duduk tenang. Ya mula-mula yang memang diajak itu di mainan yang berputar-putar itu. Kadang-kadang itu saya cari cucunya, engkau di mana ya? Ini engkau itu ada di tengah-tengah kita loh. Pak Hernanto, shalom Pak Hernanto. Diwakili Ibu ya. Ada di tengah, saya cari cucu-cucunya Alden di mana? Ya, mereka dibentuk, mereka didandani Tuhan lewat guru-guru yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu lakukan bagian kita. Pasti berarti yang pagi di sini saya lihat jam 6 sudah siap untuk menyambut jemaat. Lakukan dengan setia. Ya, bersyukur, itu tugas yang mulia dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini saya serahkan pada Pak Gembala. Shalom. Coba Ron. Selamat pagi. Semua hanya oleh karena anugerahnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Ketika kita membuka mata kita, kita kagum atas apa yang kita terima dari apa yang Tuhan berikan. Satu orang kembali mengucap syukur, artinya dia menyadari semua oleh karena anugerah, semua oleh karena karyanya. Mari kita renungkan apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang sudah kita terima, dengan bersyukur bahwa semua bukan oleh karena kemampuan, bukan karena kebisaan kita, tetapi Tuhan beri dengan kasih. Mari kita nikmati bersama-sama. Bila ku buka
mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Ketika kita mengalami kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa, bahkan yang tidak dapat kita lakukan oleh kekuatan sendiri, hendaklah kita bersyukur kepadanya dan mengakui bahwa Tuhan adalah memberikan yang terbaik bagi setiap hidup kita. Tetapi pada dasarnya seringkali kita melupakan itu, seperti 9 orang kusta yang tidak kembali berterima kasih dan mengucap syukur karena menganggap kesembuhan yang dia alami itu biasa. Semangat, mari kita introspeksi apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat dalam keseharian. Dia yang maha kasih, dia mengajarkan kasih, dia memberi kasih, karena kasih itu adalah dia sendiri. Di hari-hari melewati pandemi, banyak hal yang terjadi. Bahkan ketika hambanya tadi mengatakan ini waktunya kita semakin melekat, ini waktunya kita berintimasi. Yang seharusnya kita boleh bersyukur sekalipun di tengah pandemi, pasti ada satu hal yang baik kalau kita mau melihat, kalau kita mau menyikapi dengan sikap hati yang benar. Tetapi hari-hari ini apa yang terjadi? Kalau orang dulu ngomong, ada pepatah Jawa yang berkata, mangan gak mangan asal kumpul. Tapi hari-hari ini, ketika kita sering kali kumpul, di situ terjadi pertengkaran, di situ terjadi pertikaian. Mengapa? Firman-Nya berkata, pada akhir zaman kasih menjadi tawar. Tetapi bagi siapa yang mencari untuk mendapatkan kasih lebih dan lebih lagi, saya percaya itu tidak terjadi.
Dan kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Suami merasa lebih daripada istri. Mungkin istri merasa jauh lebih daripada suami. Seperti murid-murid Yesus, siapakah di antara kita yang terbesar? Membutuhkan satu pengakuan yang sebenarnya itu bukan esensi daripada kehidupan keluarga lepas keluarga. Tapi betapa penting pengakuan itu dikejar. Padahal kita dengar tadi, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang kita banggakan dengan semua itu? Kembali lihat, kembali saling mengasihi. Karena Tuhan menghendaki ketika dunia semakin kehilangan kasih, kita semua dipanggil menjadi garam, menjadi orang-orang yang menerangi dunia. Lewat apa? Kasih, lebih mengasihi. Pak, saya tidak bisa mengasihi karena dia menyakiti. Artinya busuk itu. Anda perlu melepaskan kasih dan mengampuni. Kalau sudah busuk, Anda tahu, Anda gak perlu menjadi seperti mereka dan kemudian menjadi sama busuknya. Karena buah kalau busuk itu biarin aja, nanti jatuh sendiri. Iya. Ketika Anda berupaya dan berkata, orang itu jelek, orang itu jahat, tetapi di belakangnya ada perkataan titeni, dipikir dia tahu yang bisa berbuat begitu, tanpa sadar sebenarnya Anda iri, dan kemudian Anda kepingin menjadi jelek dan jahat seperti mereka. Berdamai dengan ketidaksempurnaan. Pasangan suami istri menuntut pasangannya untuk sempurna, seperti ini, seperti itu. Dia lupa kalau dia sendiri tidak sempurna. Saya senang dengan quote-nya Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Dia katakan, orang yang sombong ketika dia ada di atas, ketika dia ada di gunung kesuksesan, mereka melihat yang di bawah itu terlihat kecil. Dia lihat kecil, sepele, gak bisa berbuat apa-apa. Dia lupa kalau orang yang di bawah itu lihat dia itu juga kecil. Sadar. Tadi sering kali dikatakan jangan menghakimi supaya engkau tidak dihakimi. Lepaskan kasih pengampunan, lepaskan semua dari apa yang Tuhan berikan. Perdamaian, berdoa untuk mereka, berbalik kepada hati yang jahat, supaya anugerahnya yang sempurna selalu mengalir di dalam hidup kita, melewati masa-masa yang sulit. Baiklah kita berkata, Tuhan, Engkau tempat perlindungan dan pertolonganku. Jagai hatiku, curahkan kasih-Mu, tuntun dan bimbing aku di jalan-jalan-Mu. Pegang hidupku dengan tangan kanan-Mu yang kuasa dan kuat. Jangan pernah lepaskan.
Bawa aku ke padang rumput yang hijau, air yang tenang menyegarkan. Sehingga supaya rohku menjadi sehat, jiwaku boleh disegarkan, dan tubuh jasmaniku boleh disembuhkan. Nantikan Dia, karena barang siapa yang mencari mendapat, barang siapa yang mengetuk pintu-pintu dibukakan baginya. Barang siapa yang berharap, dia berboleh harap, karena pengharapan di dalam Dia sungguh tidak pernah mengecewakan. Jangan tahan itu kepahitan, jangan simpan itu kejengkelan, karena itu tidak menyembuhkan. Itu meragini hidupmu sehingga melumpuhkan dan membuat tulang-tulangmu menjadi bungkuk. Karena tekanan, keangkuhan hidup, kesombongan itu adalah awal dari keruntuhan. Tetapi barang siapa yang menyadari semua oleh karena anugerah, harus kembali kepadamu lewat perbuatan kesaksian hidup, sehingga namamu dipuji dan dipermuliakan. Dia memberi yang terbaik bagi kita untuk satu tujuan, bukan untuk kita sendiri, tetapi kita boleh menjadi bencana, saluran berkat yang memberkati satu dengan yang lain. Mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ujung bumi. Mulai dari orang-orang keluarga yang terdekat, biarlah mereka mengalami, menikmati apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepadamu, sehingga mereka semua yang lain juga boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat hidupmu. Renungkan, suami, istri, anak-anak, keluarga, andetolan, kerabat, terus meluas sampai kepada setiap siapa yang bertemu dengan engkau. Dia boleh bersyukur kepada Tuhan lewat kasih, lewat kasih, lewat kasih. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari
kami butuh Engkau. Di hari-hari yang semakin sulit, di tengah-tengah pandemik, kami mau Tuhan menjadi bencana saluran berkat-Mu. Curahkan kasih-Mu, beri kemampuan kami untuk melakukannya kepada setiap mereka yang membutuhkan. Beri kami hati untuk tidak merendahkan, berikan kami hati untuk tidak menghakimi, tapi beri kemampuan kami untuk melepaskan kasih dan pengampunan, kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut, kasih yang memberikan kelegaan, damai, sejahtera sebagaimana apa yang Kau berikan kepada setiap mereka yang kami boleh temui. Jadikan kami berkat di tengah-tengah kegersangan hidup. Jadikan kami berkat di tengah-tengah kehidupan yang sulit, sehingga mereka boleh datang memuliakan nama-Mu. Hamba-Nya yang melayani persahabatan kudus untuk maju ke depan. Ketika kami menyadari siapa kami yang seharusnya binasa, Engkau panggil kami selamatkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Semua oleh karena kasih karunia, semua oleh karena anugerah-Mu yang sempurna. Terima kasih. Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sekali lagi Engkau mengingatkan kami atas kasih yang Kau beri. Oleh karena kasih-Mu kepada umat-Mu, kepada anak-anak-Mu, yang tidak rela kami menjadi binasa, Engkau berikan putra tunggal berkorban disalibkan, sehingga tubuhnya terpecah bersama, darahnya tercurah bagi kami, menebus segala kesalahan dosa yang upahnya adalah maut, sehingga kami boleh diselamatkan, sehingga kami beroleh kasih karunia dan anugerah-Mu yang sempurna. Dan
Pada pagi hari ini kami percaya kuasa kasih yang sama yang boleh kami terima lewat perjamuan kudus ilahi. Yang lemah kau berikan kekuatan baru, yang sakit kau berikan kesembuhan ilahi yang sempurna, yang sedang duka, yang sedang gundah engkau hiburkan, yang sedang putus harapan engkau berikan pengharapan baru di dalam engkau yang tidak pernah mengecewakan. Kami percaya ketika kami memakan tubuh dan meminum darah-Mu, kami boleh dipulihkan, kami diperbaharui, sehingga keteladanan boleh kami alami, boleh kami terapkan di dalam kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari surga memenuhi tempat kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir hatiku. Tidak ada rencana Tuhan Yesus yang gagal. Setiap orang boleh berencana. Setiap orang boleh melakukan apa yang dia anggap baik bagi dirinya.
Tapi percayalah, yang jadi tetap apa yang Tuhan mau. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Jangan pernah tawar hati. Jika hari ini itu belum terjadi, tunggu waktu Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi engkau yang mengasihinya. Sekalipun kenyataan saat sekarang belum terlihat, tapi itu sedang dalam perjalanan tergenapi. Amin. Mari dengan percaya kita datang kepada Tuhan. Kita angkat tinggi-tinggi tubuhnya yang diserahkan bagi kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Dengan iman percaya, kita makan bersama-sama tubuh yang terpecah bagi setiap kita, untuk menyembuhkan seluruh area kehidupan kita yang sakit, untuk mendapatkan kesembuhan ilahi yang sempurna. Baik itu berbicara tentang kesehatan jiwa, tubuh, ekonomi, sandang pangan, hubungan, keharmonisan, semua yang sedang sakit, percayalah, Tuhan mau semua kita sembuh. Dan ketika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah, karena itulah yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman mari kita makan bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darahnya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata dan berdoa. Darah-Mu yang penuh kuasa yang tercurah bagi setiap kami. Ketika kami meminumnya, maka segala kutuk-kutuk nenek moyang, orang tua, kesalahan, pelanggaran dan segala dosa, Engkau sudah tanggung, Engkau sudah hapuskan, Engkau ampuni, sehingga kami boleh dilayakkan, kami dibenarkan, sekaligus kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama dengan iman.
Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami sudah menerima perjamuan ilahi, tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kehidupan kami. Kami percaya segala yang terbaik, segala yang Kau janjikan, tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semua Engkau genapi dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menegur kami, tetapi sekaligus menyegarkan. Kembali kepada kasih, selalu mengucap syukur dan mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam. Kami percaya semua boleh terjadi karena seizin-Mu, dan semua itu baik bagi kami. Biar benih firman itu jatuh di tanah hati kami yang paling subur. Kami mau memelihara, kami mau menghidupinya. Kami meresponi dengan sikap hati yang benar, sehingga benih itu terus berakar kuat, bertumbuh ke atas, bergaul hijau, dan berbuah-buah tetap bagi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan kami telah dihiburkan, dan Engkau telah memberikan kami pengharapan yang baru, kehidupan yang baru dalam segala berkat. Yang lama sudah berlalu, karena yang baru sudah datang. Di tengah-tengah musim kehidupan yang berganti, biarlah hikmat daripada Roh Kudus selalu menyertai, membuat kami cakap untuk melewatinya di dalam kemenangan yang sudah Engkau sediakan. Yang sakit sekali lagi dan sekali lagi Engkau telah menyembuhkan. Kami percaya apa yang kami kerjakan, Engkau selalu memberkati, Engkau membuat kami berhasil. Dan tidak pernah kami lihat orang benar Engkau tinggalkan, dan Engkau biarkan anak cucu keturunannya meminta-minta roti. Engkau membuat keluarga lepas keluarga menikmati anggur yang terbaik, yang termanis yang Engkau sediakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di keluarga kami, seperti di surga. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu, dan Engkau juga memberkati anak-anak sekolah minggu dengan urapan yang baru. Jagai mereka, kita malaikat-malaikat-Mu, tidak dijauhkan dari setiap pencemaran. Berkati kehidupannya, pertumbuhannya, studinya, dan orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Malaikat-Mu menatang kembalinya kami pulang ke rumah masing-masing, jauh maupun dekat. Kami tiba dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk.